Saat ini Indonesia semakin terdorong untuk meningkatkan dan mengimplementasikan e-government dengan lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu SPBE. Seluruh sistem yang masih berdiri sendiri di masing-masing badan pemerintahan di Indonesia dalam lingkup daerah, baik tingkat kota, kabupaten maupun provinsi, terhimpun menjadi satu sistem yang terpusat dalam lingkup nasional, sehingga akan menjadi satu alur proses bisnis pemerintahan terpadu yang efektif dan efisien. Kesiapan Diskominfo Sumsel untuk mengimplementasikan SPBE ke dalam proses bisnisnya secara menyeluruh melalui pengukuran tingkat kematangan. Yang akan menggunakan rangka kerja agar menghasilkan nilai indeks yang nantinya akan dikaitkan dengan parameter kesiapan penerapan SPBE yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan dalam buku pedoman evaluasi SPBE. Dan hal ini juga digunakan karena memiliki keunggulan untuk penyelarasan antara proses bisnis dengan IT berdasarkan pada fokus bisnis, pandangan yang dapat dimengerti manajemen tentang apa yang dikerjakan TI, serta kepemilikan dan tanggung jawab yang jelas pada orientasi proses. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah sistem surat digital pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik? Lalu yang kedua, apakah dibutuhkan sebuah audit sistem informasi pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan agar sistem dapat berjalan sesuai dengan demikian? Dan juga tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan mahasiswa mengenai sistem informasi yang ada di Dinas Kominfo Sumatera Selatan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dalam sistem informasi yang ada di Dinas Kominfo Sumatera Selatan. Kita masuk ke metodologi. Yang pertama ada start, lalu studi literatur, lalu dilakukanlah proses observasi, lalu penentuan BG, lalu BG sesuai, maka lanjut ke wawancara, pengumpulan bukti, lalu apakah data berkaitan, lalu lanjut ke penentuan tingkat kematangan, hasil temuan dan rekomendasi, lalu berakhir dalam melakukan analisis tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang diawali dengan studi literatur dan observasi, penentuan business goal BG, pengumpulan data dan bukti, penentuan tingkat kematangan, serta penentuan hasil temuan dan rekomendasi. Yang pertama, studi literatur dan observasi. Tahapan ini mempelajari literasi yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan draft salinan undang-undang pemerintahan yang berkaitan dengan topik yang sedang diangkat untuk menjadi bahan pendukung materi. Lalu yang kedua, penentuan business goal BG 14, di mana ada ITG 1 yang berisi PO1, PO2, PO4, PO10, AL1, AL6, AL7, DS1, DS3, ME1, lalu ITG 5, PO2, PO4, PO7, AL13, lalu ada ITGB, ada AL1, AL2, AL6, lalu ITG 11, PO2, AL4, AL7, lalu ITG 28, ada PO5, DS6, ME1, ME4. Di dalam COVID 4.1 terdapat 17 BG dari berbagai perspektif. Masing-masing BG memiliki ITG yang berbeda. Penelitian ini akan terfokus pada BG 14 dengan ITG 1, ITG 5, ITG 6, ITG 11, dan ITG 18 yang memiliki total 17 IT proses, diantaranya PO1, PO2, PO4, PO5, PO7, PO10, AL1, AL2, AL3, AL4, AL6, L7, DS1, DS3, DS6, ME1, dan ME4 yang dipetakan. Pengumpulan data dan bukti. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung di Diskominfo Sumsel, di mana pewawancara akan mengajukan pertanyaan dengan pihak-pihak terkait secara tatap muka. Pertanyaan yang diajukan untuk pengukuran tingkat kesiapan Diskominfo
Sumatera Selatan menerapkan SPBE terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, dan tidak akan membatasi jawaban narasumber, hanya berdasarkan KOBI 4.1 agar pewawancara dapat mengulik informasi lebih dalam lagi. Penentuan tingkat kematangan, KOBI 4.1 memiliki maturity model yang berfungsi sebagai manajemen dan kontrol atas sebuah proses diterapkannya teknologi informasi pada perusahaan didasarkan pada metode evaluasi organisasi, sehingga dapat dinilai dari level tingkat non-existent 0, level initial 1, level repeatable 2, level define 3, level manage 4, hingga pada level optimis 5. Penentuan hasil temuan dan rekomendasi setelah nilai tingkat kematangan didapatkan pada masing-masing IT proses yang diukur, nilai akan dikaitkan dan dianalisis kembali tiap pernyataan yang berkaitan saat melakukan pengukuran. Pemetaan RACI chart. RACI chart pada KOBI 4.1 memiliki fungsi sebagai penunjuk peran dan tanggung jawab suatu jabatan dalam organisasi terhadap suatu aktivitas dalam sebuah organisasi yang berada pada IT control objectives. Responsible, tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan. Accountable, bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk memutuskan perkara. Consulted, bertanggung jawab untuk memberikan saran akan kegiatan audit. Dan inform, yang memiliki hak untuk mengetahui akhir dari pemutusan perkara. RACI chart berada pada setiap IT proses dengan kemungkinan fungsional dan aktivitas yang berbeda di setiap prosesnya. Fungsional yang tertulis pada tiap IT proses ini yang akan menjadi narasumber wawancara. Fungsional berdasarkan RACI yang akan diwawancara hanya diambil dari para responsible. Sumber daya yang berperan sebagai responsible yang menjalankan dan bertanggung jawab dengan aktivitas yang telah dipetakan pada RACI chart secara langsung di lapangan, sehingga dapat dikatakan fungsional yang berperan sebagai responsible inilah yang menjadi sumber informasi dan sumber data paling banyak dan akurat. Parameter kesiapan Diskominfo Sumsel dalam penerapan SPBE. SPBE merupakan bagian dari pembangunan transformasi digital dengan pemanfaat aplikasi dan infrastruktur TIK. SPBE mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, proses transaksi dengan kemudahan pembayaran melalui e-payment, serta peningkatan pelayanan publik e-service. Dalam penerapan tujuan besar ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengeluarkan Peraturan Menteri Permen Nomor 5 Tahun 2018 yang membahas tentang pedoman evaluasi SPBE, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang metode perhitungan tingkat kesiapan atau tingkat kematangan SPBE sekaligus metode pelaksanaan SPBE. Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi. Berikut merupakan parameter kesiapan Diskominfo dengan nilai indeks 4,2 sampai 5 itu memuaskan, lalu 3,5 sampai 4,2 itu sangat baik, 2,6 sampai 3,5 itu baik, 1,8 sampai 2,6 itu cukup. Jika kurang dari 1,8 maka itu kurang. Berikut merupakan hasil dari rekomendasinya, yaitu domain PO. Hasil temuannya bahwasanya beberapa arsitektur informasi masih diterapkan secara ad hoc dan belum menyeluruh. Dengan hasil rekomendasi bahwasanya sebaiknya pengembangan dan penegakan arsitektur informasi sepenuhnya didukung oleh sebuah metode dan teknik formal khusus. Untuk AL, belum ada pendekatan tertentu dalam menentukan solusi TI dan pendekatan untuk menghasilkan prosedur tentang beberapa hal, dan belum ada praktik khusus. Lalu hasil
praktik khusus yang diimplementasikan saat terjadi perubahan sehingga segala proses masih tidak terstruktur dan tertulis. Sebaiknya melakukan pendekatan yang jelas dan terstruktur, serta memiliki kerangka kerja yang ditetapkan untuk memelihara prosedur dan materi pelatihan yang memiliki dukungan bidang-bidang TI. DS, belum ada inventorisasi layanan per bidang serta belum menentukan tingkat layanan, sehingga tidak memiliki indikator kepuasan pelanggan yang diukur atau dinilai secara rutin. Dengan hasil rekomendasi bahwasanya sebaiknya sesegera mungkin untuk mendefinisikan tingkat layanan dan membuat kesepakatan tentang standarisasi pelayanan tersebut sekaligus cara mengatasi kekurangan tingkat layanan meski masih bersifat informal dan mengembangkan SLA untuk menilai kembali tingkat layanan dan kepuasan pelanggan yang dapat diukur dan dinilai secara rutin dan terus dipantau serta dikelola. Kesimpulan, kesimpulan berdasarkan penjabaran hasil pengukuran tingkat kematangan yang didasari pada Business Goal 14 Standar COVID 4.1, didapati bahwa Diskominfo Sumsel mendapatkan nilai tingkat kematangan sebesar 3,00958745, yang artinya Diskominfo Sumsel dalam menerapkan SPBE telah berhasil mencapai level 3, di mana level 3 menurut COVID 4.1 berarti define. Semua unit organisasi yang terkait pada pelaksanaan proses SPBE telah melaksanakan proses kebijakan internal, tata kelola, dan layanan dengan cara yang sama. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses SPBE. Namun keselarasan antara SPBE masih menjadi kendala karena belum diintegrasikannya antar proses SPBE. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses SPBE telah mengatur standarisasi penerapan proses SPBE tersebut, tetapi belum mengatur keselarasan dengan proses SPBE yang lain. Akhir kata, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.